Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit mengenai koloid. Sebelum kita membahas materi mengenai koloid, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari 6 orang. Terdiri dari Alifian Rizky Khairullah, Bilqis Elsa Nafisa, Elta Ani Sofi'i, Sheryl A'al Maulvi, Yohana Maria Viana Bria, dan Martin Matinunu. Nah, apa itu koloid? Koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut, tersebar merata di dalam fase pendispersinya atau pelarut. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-100 nanometer. Nah, tadi disebutkan bahwa ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-100 nanometer. Jadi, apa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi lebih terletak pada perbedaan ukuran partikel padat dalam suatu media cair. Media cair ini bisa berupa air, alkohol, dan sebagainya. Suatu unsur kimia atau atom bisa berupa padatan yang terlihat dan mampu mengendap. Bisa juga tak terlihat secara jelas dan melayang-layang dalam air. Dan bisa juga sama sekali tak terlihat oleh mata telanjang, hampir 100% tembus cahaya. Dilihat dari pengertiannya, larutan adalah campuran homogen zat terlarut dan pelarutnya. Koloid adalah campuran heterogen dua zat yang tersebar merata dalam mediumnya dan tidak mengalami pengendapan bila dibiarkan. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen dua zat yang mengandung partikel padat atau mengalami pengendapan bila dibiarkan sesaat. Jadi, padatan yang terlihat dan mampu mengendap disebut dengan istilah suspensi, sedangkan kekeruhan yang tak mengendap disebut dengan istilah koloid. Selanjutnya, ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid dibagi menjadi 6. Yang pertama, koloid dibagi menjadi dua fase, yaitu zat terdispersi dan zat pendispersi. Zat terdispersi adalah zat yang terlarut di dalam larutan koloid, sedangkan zat pendispersi adalah zat pelarut di dalam larutan koloid. Ciri koloid yang nomor 2 adalah terlihat keruh. Yang ketiga, antara homogen dengan heterogen. Ini maksudnya ukuran partikel antara larutan dan suspensi. Ciri yang keempat adalah diameter partikel antara 1-100 nanometer. Yang kelima, tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, dan yang terakhir adalah tidak memisah jika didiamkan. Oke, yang selanjutnya ialah jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid dibagi menjadi 4, yaitu 1. Aerosol, 2. Sol, 3. Emulsi, dan yang keempat adalah buih. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan dari jenis-jenis koloid. Yang pertama yaitu aerosol. Aerosol adalah zat yang memiliki zat pendispersi berupa gas. Aerosol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aerosol cair dan aerosol padat. Aerosol yang memiliki zat terdispersi cair disebut aerosol cair. Contohnya seperti kabut dan awan. Sedangkan yang memiliki zat terdispersi padat disebut aerosol padat. Contohnya asap dan debu dalam udara. Yang kedua yaitu sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Sol sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sol padat dan sol cair. Sol yang memiliki zat pendispersi cair disebut sol cair. Contohnya sol emas, tinta, cat,
dan pasta gigi. Sedangkan sol yang memiliki zat pendispersi padat disebut sol padat. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Namun kedua zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi dibagi menjadi dua, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Emulsi minyak dalam air adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau yang terdispersi ke dalam air. Contohnya santan, susu, es krim, dan mayones. Sedangkan emulsi air dalam minyak adalah emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak. Contohnya keju dan mentega. Yang keempat adalah buih. Buih adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Buih sendiri dibagi menjadi dua, yaitu buih padat dan buih cair. Buih yang memiliki zat pendispersi padat disebut buih padat. Contohnya karet busa, styrofoam, dan batu apung. Sedangkan buih yang memiliki zat pendispersi cair maka disebut buih cair. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Nah, setelah kita membahas mengenai jenis-jenis koloid, sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Gerak Brown dalam sistem koloid menyebabkan partikel koloid tersebar merata dalam medium pendispersinya dan tidak memisah meskipun didiamkan. Sifat koloid yang kedua yaitu efek tindal. Efek tindal merupakan gejala terlihatnya berkas cahaya apabila diarahkan ke dalam suatu medium yang mengandung partikel-partikel koloid. Apabila seberkas cahaya dilewatkan dalam suatu sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan, sehingga berkas cahaya akan kelihatan. Sedangkan cahaya yang dilewatkan pada larutan, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Sifat koloid yang nomor 3 yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik karena terjadi penyerapan ion pada permukaan koloid. Kestabilan sistem koloid disebabkan adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid. Jadi, kegunaan dari sifat ini adalah untuk menentukan muatan yang dimiliki oleh suatu partikel koloid. Sifat yang nomor 4 yaitu absorpsi. Absorpsi adalah penempelan zat asing pada permukaan partikel koloid. Penempelan ini tergantung muatan pada koloid tersebut. Ada koloid yang bermuatan netral, maka ion yang menempel adalah ion yang bersifat netral. Koloid yang bermuatan positif, maka ion yang menempel juga bersifat positif. Begitu juga pada koloid negatif, maka ion yang menempel mempunyai muatan negatif juga. Sifat koloid yang nomor 5 yaitu dialisis. Dialisis adalah teknik pemurnian koloid yang didasarkan dengan perbedaan ukuran partikel-partikel koloid, atau biasa disebut penyaringan. Contohnya adalah hemodialisis atau cuci darah. Sifat koloid yang nomor 6 yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena penambahan suatu zat. Zat tersebut bisa berupa partikel sesama koloid namun berbeda muatan, ataupun larutan elektrolit yang berbeda muatan juga. Koagulasi bisa disebabkan oleh 3 faktor yaitu 1. Pencampuran larutan sesama koloid namun berbeda muatan. Bila koloid yang negatif ditambahkan oleh koloid yang positif, maka keduanya akan menggumpal. Contohnya seperti terbentuknya delta sungai. Yang kedua, mencampurkan koloid dengan elektrolit yang bermuatan berbeda. Contohnya seperti penambahan air jeruk nipis pada susu. Yang ketiga, pemanasan koloid. Jika ada koloid yang dipanaskan, maka koloid tersebut akan menggumpal. Contohnya pada perebusan telur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.